Didi Mahardika dan kekasihnya Cita Citata mengungkapkan rasa kekecewaannya yang begitu dalam usai dikabarkan keduanya batal melangsungkan pernikahan. Kabar batalnya pernikahan Didi dan Cita Citata disampaikan langsung oleh Kepala KUA Cilandak, Bunyamin. Beredarnya kabar pembatalan pernikahan Didi dengan Cita Citata tidak hanya membuat mereka kecewa, tetapi juga terpukul dan marah. Atas hal itulah, pihak dari Didi berencana akan membuat laporan pada oknum KUA Cilandak yang diduga telah menyebarkan berita bohong alias hoax. Hal itu disampaikan langsung oleh sahabat Didi, yakni Nanda Persada. Menurutnya, apa yang disampaikan oknum KUA membuat keluarga Didi dan Cita Citata sangat malu. Seakan-akan ada hal yang ditutup-tutupi dari masyarakat perihal hubungan Didi dengan Cita Citata. Maka, seperti inilah pernyataan lengkap pihak dari Didi yang disampaikan langsung oleh sahabatnya. Kayak ibu aja. Assalamualaikum. Sebagai pribadi dan sahabat dari Mas Didi dan Mbak Cita, terus terang sangat kecewa dengan pemberitaan hoax hari ini. Gitu, dan itu dilakukan oleh oknum tertentu, dari pihak tertentu, dari instansi tertentu yang membuat kabar hoax. Yang mestinya kabar itu diberitakan oleh calon mempelai karena ingin membagikan kabar bahagia oleh mereka kepada teman-teman sekalian. Dan makanya itu bukan statement dari yang bersangkutan, yaitu mempelai. Berita sepihak dan itu hoax. Dan kita akan mengusut peristiwa hari ini dan akan memproses kabar ini. Karena begini, kesannya sudah merugikan citra dari Mas Didi dan Mbak Cita. Seolah-olah ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ada kabar bahagia yang tidak di-share ke pihak publik, termasuk teman-teman media. Karena suatu kabar media, kabar yang baik dari yang bersangkutan pasti akan di-share ke teman-teman media. Kan mestinya yang menyebarkan itu, mengabarkan adalah, terbaik itu adalah calon mempelai. Jadi ini hal yang sangat mengecewakan dan kami akan usut ini. Kita akan proses ini. Itu soal lain. Mendaftarkan, memproses, mengurus berkas itu beda dengan statement bahwa hari ini akan ada pernikahan. Itu hal yang sangat berbeda dan itu sangat merugikan. Dan itu melanggar. Itu ada pasalnya. Berita hoax itu ada sanksi hukum. Kita nggak akan tinggal diam. Dan ini membuat Mas Didi dan Mbak Cita menjadi sedih. Seolah-olah ingin menutupi sesuatu, tidak mau share kabar bahagia, dan seolah-olah jadi yang yang membuat kabar hoax atau mempermainkan gitu teman-teman atau publik. Karena nggak ada. Ini niat yang baik, niat yang ibadah, yang tujuannya ibadah. Kok bisa berakhir dengan seperti ini gitu. Sangat mengecewakan. Mas Didi ini orangnya misterius. Kita bilang kapan gini nggak tahu, bisa nggak jadi. Tapi dia diam-diam tiba-tiba, "Nanu datang ya. Dress code-nya ini. Acara lamaran." Wah, itu jadi Mas Didi itu memang orangnya full of surprise lah, orang yang tidak bisa, bahkan teman dekatnya sekalipun nggak bisa nebak. Satu-satu dan sebab. Enggak juga sih, enggak juga. Ya, Mas Didi itu lebih kepada apa ya? Momennya dia, hitungannya dia. Itu yang saya tahu. Dalam segala hal. Nggak usah yang bicara mengenai pernikahan, bicara mengenai kapan dia harus jalan keluar, ketemu siapa, itu juga dia ada hitungannya sendiri lah. Sebelumnya pihak KUA Cilandak menyampaikan sebuah kabar yang cukup mengejutkan, yakni pembatalan pernikahan Didi Mahardika dengan kekasihnya Cita Citata.
Saat disinggung alasan pembatalan, pihak KUA mengungkapkan jika Cita Citata berhalangan hadir lantaran ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam penuturannya, sejatinya Didi dan Citata akan melangsungkan pernikahan di rumah mempelai pria di Cilandak, Jakarta. Bahkan buku nikah keduanya sudah selesai dicetak, yang nantinya akan diserahkan setelah keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang pada siang ini itu untuk meliput pernikahan saudara kita ya, itu Bapak Mahardika dan juga Mbak Sita Rahayu. Akan tapi tadi yang barusan turun mobil tadi ada 4 orang, yaitu menyampaikan bahwa pernikahan daripada Pak Mahardika dan Sita Rahayu itu ditunda karena Mbak Cita Rahayunya itu tidak bisa datang dari Bandung, ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Nah nanti insya Allah teman-teman kalau seandainya nanti udah ada pelaksanaannya, tadi disampaikan juga bahwa Pak Mahardika dan Mbak Cita sendiri akan mengundang teman-teman. Insya Allah demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau pemberitaan udah agak lama ya, akan tapi untuk pendaftaran resminya kami terima itu kemarin. Jadi langsung terlihat sudah lengkap semua karena dia kurang dari 10 hari kerja kan harus ada dispensasi dari kecamatan ya, dan itu sudah ada, sudah lengkap, sudah kita terima, makanya kami berani untuk mendaftar dan untuk menikah pada hari ini. Tapi ternyata karena ada hambatan belum kita laksanakan. Yang ngajukan berkas di sini itu diwakilkan oleh keluarganya, yaitu dengan Pak Yunanto ya, yang sesuai dengan daftar kita, itu namanya Pak Yunanto. Dari lokasi, kalau dari kami ya, dari KUA itu nggak bisa dirubah karena kan pada intinya kan udah buku nikah udah selesai, pendaftaran udah gitu kan, jadi nanti tetap tinggal pelaksanaan saja. Berarti buku nikahnya udah jadi Pak? Udah, karena kan sekarang kan kalau orang menikah itu sesaat setelah menikah harus diserahkan buku nikahnya, sehingga harus kita selesaikan sebelum pelaksanaan. Dan Mas Didi juga itu kadang saya bilang tadi sama teman-teman dekatnya juga kadang full of surprise, tiba-tiba ada kejutan ya kayak termasuk saya juga terkejut gitu ya. Saya kalau untuk itu no comment, yang pasti saya yakin ada satu pertimbangan khusus. Saya juga yakin Mas Didi juga menjalankan sesuatu itu dengan perhitungan gitu. Memang itu kan saya bilang kan tidak ada satu keharusan ketika public figure dan artis menjalin hubungan tali kasih, tidak ada kewajiban harus menggelar jumpa pers. Itu nggak ada kewajibannya seperti itu. Tapi dari postingan, dari saling komentar kan kita bisa lihat.